Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa, kita kembali berjumpa dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao. Dan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Tulak dengan tema keajaiban karya Tuhan harus disampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jumpa lagi di program acara Lentera Malam Jemaat Rantepao yang hari ini hari Senin 2 November 2020 disiarkan dari Bukit Sion, Makale. Sesuai dengan bacaan hari ini hari Senin 2 November 2020 dari Gereja Toraja, Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Kita akan membacanya, kita akan merenungkannya bersama. Dan sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena segala berkat boleh kami terima dari Tuhan saja, terutama berkat pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kekal bagi kami yang percaya. Kami akan baca firman Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami. Biarlah firman Tuhan boleh mengoreksi, boleh menegur, boleh membimbing, mengajari kami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami berubah dari hari ke hari makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yosua 4 ayat 14 sampai 24. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama,
dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari bacaan ini saya memberi tema perenungan keajaiban karya Tuhan harus disampaikan. Keajaiban karya Tuhan harus disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau anak-anak berhasil, itu membanggakan kita sebagai orang tua. Dan kadang-kadang karena orang tua bangga dengan keberhasilan anak-anak, maka orang tua sering menceritakan. Kemana saja ia bercerita. Tetangga, di mana saja, kapan saja ia bercerita keberhasilan anaknya. Di masa-masa ini juga sedang kampanye untuk pilkada bupati dan wakil bupati. Mungkin juga para pendukung tim sukses suka menceritakan keberhasilan-keberhasilan calon bupati, wakil bupati di kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya di berbagai tempat atau dalam berbagai jabatan. Tapi mungkin mereka akan tidak menceritakan kelemahan dari calon bupati, calon wakil bupati. Mereka sedang mencari simpati dari publik supaya memilih calon-calon tertentu. Jadi menceritakan keberhasilan orang itu biasa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menceritakan keajaiban-keajaiban karya Tuhan? Cukupkah pendeta? Cukupkah majelis gereja? Cukupkah guru sekolah minggu? Cukupkah pengkhotbah tertentu? Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini untuk semua orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan, dari kebinasaan, menuju kepada terang yang ajaib di dalam Kristus. Kepada mereka yang sudah dipanggil ini, yang sudah dikuduskan ini karena pengorbanan Kristus, mereka harus menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya ternyata dipanggil untuk menceritakan perbuatan besar dari Allah, untuk menceritakan keselamatan dari Kristus. Pertanyaannya adalah sejauh mana? Sesering apa? Atau sebanyak mana orang Kristen yang mau menceritakan perbuatan besar dari Allah? Yang mau menceritakan keajaiban karya Tuhan? Dalam perikop Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24 ini, kita akan mendengarkan dua hal yang harus disampaikan. Yang pertama, keberhasilan pemimpin karena Tuhan. Keberhasilan pemimpin karena Tuhan. Dalam bacaan kita ini keberhasilan Yosua. Ayat 14 berkata,
Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Tuhan yang membesarkan nama Yosua, bukan Yosua yang membesarkan namanya sendiri. Bukan. Tuhanlah yang bertindak. Di pasal 3 ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Pada hari ini, ketika orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan dalam perjalanan selama 40 tahun dari Mesir menuju Kanaan, mereka sedang di penghujung perjalanan. Ini sungai Yordan, mereka sudah di sini, dan di seberang sungai ini Kanaan, tanah perjanjian yang mereka tuju. Jadi selama 40 tahun mereka berputar-putar, dan sampai sekarang di ujung seberang sungai Yordan, dan mereka sudah melihat di seberang sungai Yordan itu tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu. Tuhan membesarkan nama Yosua ketika atas perintah Yosua, imam-imam menyeberang sungai Yordan, dan baru saja imam masuk di sungai itu, sungai Yordan, air sungai Yordan segera terputus, sehingga bangsa itu bisa menyeberang di tanah yang kering. Dan sesudah bangsa itu menyeberang di tanah yang kering, karena air sungai tidak mengalir lagi, Tuhan berkata di ayat 16, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Ini sesudah semua umat Israel menyeberang, masuk tanah perjanjian. Maka Tuhan memerintahkan supaya para imam yang tadi naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan, maka di ayat 18 dikatakan, ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi baru saja para imam menyeberang di tanah perjanjian, tanah Kanaan, keluar dari sungai Yordan, maka air segera mengalir. Air yang tadinya putus karena perintah Tuhan melalui Yosua, sekarang mengalir seperti biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan yang bertindak melalui perintah Yosua. Yosua tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menghentikan aliran air sungai Yordan, kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan. Yosua tidak punya daya untuk mengalirkan kembali air sungai Yordan, kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi Tuhan yang bertindak melalui kepemimpinan Yosua. Dan Tuhan merestui jika Yosua diakui oleh umat sebagai pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku membesarkan namamu. Orang Israel mulai gentar kepada Yosua. Orang Israel mulai takut kepada Yosua, seperti takut kepada Musa seumur hidupnya. Di sini penting Bapak Ibu Saudara, karena Yosua masih punya tugas ke depan untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ini penting sebagai pemersatu bagi umat Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Dan kepemimpinan ini berhasil di tangan Yosua sampai mereka merebut tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Jikalau kita sebagai pemimpin, baik dalam rumah tangga, dalam jemaat, di masyarakat, dalam pemerintah, berhasil di kepemimpinan kita masing-masing. Kalau kita berhasil, maka mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Kalau anak-anak kita berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam kepemimpinan,
Mari kita rendah hati mengakui bahwa itu juga karena Tuhan. Kalau kita berhasil memimpin karyawan, mengarahkan usaha, sehingga berhasil dalam usaha apapun, pekerjaan apapun, mari kita juga rendah hati mengakui itu semua karena Tuhan. Maka pemimpin ini yang kedua harus menceritakan keajaiban karya Tuhan. Harus menceritakan keajaiban karya Tuhan. Di ayat 20 dan 21, ketika orang Israel sudah menyeberang ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil 12 batu. 12 batu oleh masing-masing suku, 12 suku Israel. Dan Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Ayat 20, ke 12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. 21, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Kalau kemudian hari, entah 10 hari, entah 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, anak-anak Israel melihat batu, 12 batu yang ditegakkan di Gilgal, dan mereka bertanya, apa arti batu ini? Ayat 22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu. Harus, bukan pilihan boleh atau tidak, tapi ini harus disampaikan. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Dan itu mujizat, itu keajaiban. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Laut Teberau atau laut merah atau Red Sea saat ini. Saat ini ada laut itu yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Jadi ketika anak-anak Israel nanti bertanya, apa arti batu ini, 12 batu ini yang disusun? Maka orang-orang tua Israel harus menyampaikan. Dulu ketika bangsa Israel akan menyeberang sungai ini, sungai Yordan ini dikeringkan oleh Tuhan di penghujung perjalanan masuk tanah Kanaan. Juga di awal keluar dari Mesir, Tuhan juga mengeringkan laut Teberau, laut merah, sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering. Mereka harus menceritakan, mereka harus menyampaikan apa makna simbol itu, apa makna 12 batu yang ditegakkan itu. Dan dilanjutkan di ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi, semua bangsa, tak satu pun bangsa yang luput, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi harus diceritakan supaya mereka menceritakan, supaya semua bangsa yang lain, bukan hanya mereka, bukan hanya keturunan Israel, semua bangsa yang lain tahu kekuatan Tuhan dan mereka takut kepada Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan Bapak Ibu di pasal 5 ayat 1, ini langsung realisasi dari ketakutan bangsa-bangsa. Dikatakan ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Jadi peristiwa Tuhan mengeringkan air sungai Yordan sehingga orang Israel bisa menyeberang dengan aman, membuat ketakutan bangsa-bangsa yang ada di sana. Bangsa-bangsa yang akan ditaklukkan oleh Yosua dan orang Israel. Mereka menjadi takut, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi hilang semangat. Ini hal yang belum pernah terjadi. Tuhan mengeringkan air sungai Yordan. Dan juga mereka sudah mendengar sebelumnya Tuhan mengeringkan laut Teberau, membelah dua, sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, keajaiban karya Tuhan terus berlanjut. Tidak berhenti pada saat Tuhan mengeringkan atau memutus aliran air sungai Yordan. Tidak. Keajaiban karya Tuhan terus berlanjut dan memuncak
memuncak dalam pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Di atas kayu salib itulah Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Pengampunan dosa, penebusan dosa manusia sudah selesai, sudah tuntas. Dilaksanakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah tuntas, sudah selesai. Manusia tinggal percaya saja. Maka prinsip gereja reformasi, sola fide, hanya karena iman. Hanya karena percaya. Percaya bahwa keselamatan itu anugerah, sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan ini juga harus disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus menyampaikannya dalam keluarga kita. Ayah, terutama karena ini kita masih dalam rangka HUT, hari ulang tahun yang ke-12 Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Ayah selain harus menceritakan bagaimana Tuhan terlibat dalam keberhasilannya, di usahanya, di pekerjaannya. Ayah juga harus menceritakan cerita Alkitab. Kisah Alkitab ribuan tahun yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Terutama kisah penebusan Kristus di kayu salib. Karya keajaiban Kristus di kayu salib. Ia mati, namun ia bangkit. Ia naik ke sorga. Ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Ini harus diceritakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini perintah Yesus sendiri di Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka setiap pemimpin, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam pemerintahan harus menceritakan keajaiban kasih Tuhan. Tuhan harus dimuliakan supaya semua bangsa, sekali lagi, supaya semua bangsa takut akan Tuhan sampai segala lutut bertekuk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya membarui diri kami, keyakinan kami, hati pikiran kami, bahwa karya Tuhan harus diceritakan, harus disampaikan, dominan disampaikan dalam hidup kami, kata-kata, pikiran, sikap, dan perbuatan kami. Sehingga gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di dunia ini, menjadi saksi-saksi Kristus, baik sebagai pribadi-pribadi orang percaya, maupun sebagai lembaga organisasi gereja. Baruilah terus-menerus gerejamu ya Tuhan, termasuk gereja Toraja. Baruilah, bentuklah hamba-hamba Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan, rindu menceritakan kisah keajaiban karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, yang tak berdaya, yang dilanda musibah, dilanda peperangan. Tolonglah mereka, supaya mereka juga tetap merasakan bahwa Tuhan hadir dan tidak meninggalkan mereka. Dan pakailah kami semua berbelas kasih kepada sesama. Kami berdoa untuk kondisi negara bangsa kami. Berkatilah ya Tuhan, lindungilah negara kami ini. Berkati pemerintah kami, beri hikmat bagi mereka, memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya menyambut pilkada, khususnya di tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkatilah ya Tuhan, semua berlangsung dengan baik, pilkada berlangsung dengan baik, dan tidak ada politik uang, tidak ada suap dalam bentuk apapun. Semua umat Kristen, semua orang percaya menolak suap dan money politik, karena Tuhan membencinya. Tuhanlah yang berdaulat menentukan siapa wakil bupati-bupati yang akan terpilih. Beri hikmat kepada mereka, para calon wakil bupati dan bupati. Biarlah mereka juga takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengenal diri kami masing-masing dalam keluarga kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Kami berdoa juga bagi mereka, saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Berdoa bagi yang berulang tahun, kiranya makin bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya.